Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilo Diparwoto dari kelas 12 IPS 3, nomor absen 31. Saya akan menerangkan tentang faktor penyebab perubahan sosial, bentuk perubahan sosial, dan teori perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam masyarakat. 1. Bertambah atau berkurangnya penduduk. 2. Adanya penemuan baru. 3. Adanya konflik dalam masyarakat. 4. Adanya revolusi. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Contoh faktor lingkungan fisik atau alam. 2. Pengaruh kebudayaan lain. Bentuk perubahan sosial. 1. Berdasarkan waktu. Perubahan lambat atau evolusi, yaitu perubahan yang berlangsung dalam waktu yang lama dan bersifat lambat. Misalnya perubahan mata pencarian dari berburu dan meramu menjadi bertani dan berternak. Perubahan cepat atau revolusi, yaitu perubahan yang terjadi dalam waktu yang singkat dan cepat dalam revolusi. Biasanya ada pemimpin yang menggerakkan revolusi tersebut dan ada tujuan yang kuat dari golongan bersangkutan untuk melakukan perubahan. Contoh revolusi adalah revolusi Prancis dan perebutan kemerdekaan Indonesia dari Jepang. Yang kedua, berdasarkan intensitas. Perubahan kecil, yaitu perubahan yang dampaknya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat luas. Misalnya perubahan mode pakaian dan mode rambut. Yang selanjutnya, perubahan besar, yaitu perubahan yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat. Misalnya penemuan internet dan komputer yang mengubah cara berkomunikasi secara besar, atau penemuan mesin uap yang mengubah proses produksi dari penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Yang ketiga, berdasarkan penyebab. Terdiri dari perubahan yang direncanakan, yaitu perubahan yang sudah direncanakan terlebih dahulu untuk tujuan tertentu. Perubahan sosial ini sering disebut juga intended change atau planned change. Beberapa sosiolog juga menyebut perubahan sosial yang dikehendaki sebagai pembangunan sosial. Contoh perubahan sosial yang dikehendaki adalah program warga berencana atau menahan cepatnya pertumbuhan penduduk. Yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi tanpa direncanakan pada umumnya dan membawa dampak yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Contoh perubahan sosial yang tidak dikehendaki adalah perubahan yang terjadi karena bencana alam sehingga masyarakat yang kehilangan tempat tinggal atau mata pencaharian, sehingga perlu beradaptasi dengan lingkungan tempat evakuasi. Teori-teori perubahan sosial. Yang pertama, teori evolusi. Teori evolusi ini melihat perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi adalah perorganisasian masyarakat, khususnya dalam hal pembagian kerja. Teori ini diangkat dari pemikiran Herbert Spencer, Emil Durkheim, dan Ferdinand Tönnies. Menurut teori ini, perubahan sosial terjadi lambat dan berlangsung waktu yang lama. Penggolongan teori evolusi yaitu Unilayer Theories of Evolution, Universal Theories of Evolution, Multilinear Theories of Evolution. Yang kedua, ada teori konflik. Menurut teori ini, konflik sosial merupakan sumber utama terjadinya perubahan sosial. Konflik sosial terjadi karena adanya pertentangan
antara kelas sosial, di mana kelompok yang lebih kuat cenderung mendominasi kelompok yang lebih lemah. Teori ini berakar dari pemikiran Karl Marx tentang konflik antar pemilik modal atau burjuis. Yang ketiga, teori siklus. Menurut teori ini, perubahan merupakan siklus yang terjadi berulang-ulang, tidak dapat direncanakan atau diarahkan ke tempat tertentu. Yang keempat, teori linear. Teori ini merupakan perubahan bergerak menuju tahapan atau titik tertentu. Pandangan ini juga menganggap bahwa perubahan bisa diarahkan atau direncanakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.